Pertama, kendala atau kesulitan di dalam melakukan gerakan perubahan itu satu, ya, sulit fokus. Sekarang ini kita sulit fokus pada isu, ya. Isu-isu menyerbu ruang publik. Sekarang soal Siapeng, baru kita mau bahas Siapeng, mau demo besok sudah datang isu lain. Sehingga kita ngajak teman demo Siapeng nggak jadi lagi. Begitu diputar terus. Jadi era sekarang, era informasi ini sulit kita fokus. Betapapun besar pelanggaran dilakukan oleh kekuasaan, tapi ketika kita bahas besok mau demo besar-besaran, susah karena sudah datang isu baru. Itu persoalan di era sekarang ini. Berputar dan berputar terus. Makanya Muslim sakit kepala tiap kali isu yang dia sebar, dia ini kan supaya orang kumpul ini susah kumpulnya karena sudah datang isu baru. Iya, belum lagi permainan buzzer itu. Buzzer itu antara lain untuk mengalihkan fokus. Nah, ketika ada isu besar, kelompok tertentu gerakkanlah apa yang dinamakan terorisme. Kelompok tertentu menggerakkan, bukan saya nggak percaya isu PKI, tapi isu PKI itu bagian dari olahan untuk mengalihkan juga. Saya bukan nggak percaya ada PKI gaya baru, tapi itu bagian dari strategi intelijen atau apapun namanya mengalihkan perhatian. Lalu ada kelompok tertentu mengadu domba si A dengan segala macam itu. Ya gimana mau ngajak kumpul semua orang ini sedang fokus ke si A, fokus ke PKI, fokus ke macam-macam. Yang kedua faktornya di era sekarang itu, masyarakat itu sudah lelah dengan kegaduhan. Jadi akhirnya banyak yang apatis, udah malas lah. Gimana kita demo turun, harus udah capek dah. Saking jenuh dengan berbagai situasi yang menghantam, gitu loh. Jadi jenuh, ada perasaan jenuh. Coba, itu, ya. Jadi kawan-kawan itu mulai jenuh juga, capek, dibikin capek oleh buzzer, oleh yang menggerakkan berbagai isu-isu itu. Lalu yang ketiga. Nah ini juga, mengapa susah kita kumpulin orang, Pak Sri Bintang. Hampir setiap orang ini merasa dirinya tokoh sekarang. Jadi individualismenya tinggi. Ya kan? Merasa sudah tokoh, kenapa bisa seperti itu? Karena sumber-sumber informasi pengetahuan menyebar rata di WA di mana-mana. Kalau dulu hanya kiai yang tahu, hanya Pak Sri Bintang yang tahu, hanya beberapa, hanya Muslim yang tahu, hanya Pak Hamzah ini yang tahu. Tapi sekarang semua yang kita anggap diketahui oleh tokoh di masa lalu sudah diketahui oleh rakyat biasa. Ada di Google, ada di mana. Jadi apa yang disebut sebagai keloyalan, loyalitas, kesetiaan itu udah susah diharap. Mereka Pak Bintang ngomong apa sih itu? Nah, itu bisa dikatakan oleh banyak orang. Itu MHT ngomong apa itu, ngawur dia, ditambah besar lagi. MHT itu kayaknya butuh duit itu. Nah gitu caranya mereka. Jadi seperti itu situasi kita secara sosio-psikologis. Jadi era informasi ini mengapa kita sulit koordinasi. Yang keempat itu adalah kaburnya nilai-nilai yang kita mau perjuangkan. Kita ngajak bicara tentang ideologi Pancasila UUD 45, sebagian bilang aku mau itu. Nah ada yang kita sepakati tentang ideologi apa yang mau kita perjuangkan bersama. Sekelompok orang berjuang untuk khilafah, sekelompok orang berjuang untuk komunis mungkin, sekelompok orang berjuang mempertahankan liberalisme kapitalisme ini. Jadi gimana mau dapat soliditas? Bagaimana kita bisa benar-benar meyakini bahwa Pancasila UUD 45 ini adalah
serius untuk kita perjuangkan bersama yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Ini menanamkan keyakinan ini sudah sampai habis liur kita ngomong ini. Menjelaskan bahwa ini ideologi ini yang menyelamatkan bangsa itu sudah susah. Saya sudah menulis keburukan sistem pilpres langsung dengan berapa 16 poin-poin kekurangannya dan tawaran solusinya. Tetapi tetap aja orang bicara, pokoknya pilpres langsung ini hebat, bisa. Setelah Bapak Rijal Ramli aja bilang tetap pilpres langsung, ya kan susah. Kalau orang sekelas Bapak Rijal Ramli aja susah kita yakinkan bahwa pilpres langsung ini penuh dengan masalah. Dan kalau mau dibahas masalahnya, ya nanti topik entah kapan kita bahas lah. Ya, detail dari masalah pilpres langsung ini. Saya ambil contoh KPU misalnya. Kok bisa KPU ada misteri 17,5 juta pemilih misterius? Kok bisa KPU mengatakan bahwa pemilih yang lalu dihitung sebagai untuk menghitung presiden threshold? Kan tak masuk akal. Kok bisa orang gila masuk dalam daftar pemilih? Nah, orang yang mati masih kadang-kadang masih ada. Itu baru satu KPU. Belum instrumen lainnya. Intelijen ikut mempengaruhi. Misalnya dia menyebarkan ke tokoh masyarakat, ke LSM, mengatakan bahwa capres ini yang bagus, Bapak dukung ini. Lembaga survei apalagi itu udah bandit demokrasi itu. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal instrumen-instrumen yang membuat kita tidak yakin dengan pilpres langsung ini bisa menyelamatkan bangsa. Belum lagi hasil pilpresnya di kotak suara dikirim ke kecamatan, ke KPUD, ke KPU dan seterusnya. Itu tempat semua ngatur-ngatur angka. Angka 3 jadi 8 dan seterusnya. Jadi banyak sekali titik yang tak terkontrol. Sehingga saya sarankan, ya coba pilih lewat musyawarah di MPR. Kenapa? Karena semua mata rakyat tertuju di MPR. Kalau Pak Sri Bintang jadi calon presiden, pendukung Pak Sri Bintang akan mengurung gedung MPR itu untuk melihat gelagat kelakuan dari para anggota MPR. Kalau kita bisa lagi, kita punya ahli IT misalnya, semua nomor HP dari anggota MPR kita bisa monitor, sehingga percakapannya kita tahu mau disogok berapa, mau minta berapa, itu ketahuan. Jadi mudah, karena pusat tempat memilihnya itu bisa dikontrol. Gerakan massa mengepung MPR itu membuat para cubong-cubong takut juga datang ke MPR. Lalu semua ketua partai kita awasi rumahnya. Mau apa? Jauh lebih sederhana. Gitu loh. Dan banyak lagi kelebihan yang jelas dari sistem musyawarah ini. Tidak lahir calon presiden yang tukang tambal ban. Pasti. Kenapa? Karena di MPR itu ada tokoh-tokoh masyarakat, Ketua Muhammadiyah, Panglima TNI, yang dari utusan golongan, utusan daerah, ada para sultan dan sebagainya hadir sebagai unsur dari MPR. Itu tidak mungkin mencalonkan tukang tambal ban. Pasti orang yang paling tidak lebih tinggi derajat daripada tokoh ini. Sebab kalau tukang tambal ban, Panglima TNI juga tersinggung. Masa iya, kan di gua katanya, kan gitu. Ya nggak? Nah, jadi sistem musyawarah ini dijamin capresnya lebih berkualitas. Dijamin. Nggak akan lahirlah model-model yang diatur oleh partai dan partai main mata soal duit, sehingga orang yang nggak jelas riwayat hidupnya pun lolos dan sebagainya. Ini karena soal duit di partai ini. Jadi masa negara kita serahkan diatur oleh bandit? Betul. Perampok. Itu persoalannya. Kenapa saya tidak setuju dengan pilpres langsung itu? Kayaknya marah banget. Lalu berikutnya tadi yang keberapa tadi? Kelima. Kelima sekarang ya. Kelima. Jangan bukan semua, interkata ini. Enggak masalah.
biar cepat nyampe pesannya ke sono, bahwa kita tahu apa yang direncanakan oleh beliau-beliau, kita tahu pikiran beliau, kita memberi informasi bahwa rakyat ini sudah cerdas, tidak seperti yang lalu. Jadi tidak usah khawatir, karena kita bicara soal negara, soal konstitusi, tidak ada pasal yang bisa membuat kita harus ditangkap dan sebagainya karena urusan negara. Karena ini tanggung jawab kita. Kalau ditangkap nasib. Jadi lalu berikutnya tidak ada solusi. Tidak ada solusi yang disepakati yang kelima ya. 5. Solusinya macam-macam. Ada yang usul kembali kode 45, ada yang usul ganti rezim, ganti sistem, ada yang usul kudeta, ada yang usul macam-macam. Belum ada kesepakatan mengenai cara untuk memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi ini. Saya percepat ya. 6. Sekarang media massa tidak ada yang pro kepentingan nasional. Rakyat. Media massa mainstream maksud saya. Kenapa? Karena itu semua miliknya para konglomerat. Mereka hanya menyuarakan kepentingan para konglomerat. Beda dengan Kompas di zaman dulu ya. Ada idealismenya. Sinar Harapan ada, karena belum dipengaruhi oleh pemutar. Atau TV. TV mana? TV para cukong semua. Yang ada hiburan buat emak-emak aja yang di apa? Digembar-gemborkan gosip ini kawin dengan sini, cerai dengan sini. Itu aja beritanya. Kalaupun ada tokoh yang dimuat, yang sering-sering dimuat ya kayak Ngabalin, Ruhut. Nggak ada yang ngutip pendapat Pak Profesor Sri Bintang atau Pak Prianto atau Pak Suripto dikutip eksklusif menurut Bapak Suripto A, B, C, D tentang negara ini. Nggak ada. Yang dikutip itu entah apa itu. Jadi media massa juga yang mainstream sudah tidak pro. Apa dampaknya? Susah kita melahirkan tokoh yang disepakati oleh rakyat gitu. Karena mereka tidak panggung. Ada orang yang dipanggungkan yang sudah hebat, katakanlah kayak si Rocky Gerung, tokoh. Tapi Rocky Gerung saya tidak tahu kemana arah mau berubah atau mau sekedar cincang-cincong gini kan. Ya, kita nggak tahu konsepsi dia tentang negara ini mau apa, kemana. Ya populer ya, tapi kemana arah dia bimbing kita menuju perbaikan bangsa itu kita nggak tahu dengan cara apa dan sebagainya. Gitu, jadi nggak mudah gitu loh. Berikutnya yang 7. Peranan kampus. Ini banyak orang kampus. Gimana kampus situasi sekarang? Rektornya udah kayak general manager aja saya lihat. Mereka mikir proyek-proyek penelitian, proyek apa, entah apa ada hubungannya dengan kepentingan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kampus juga sudah, prihatin saya. Tempat cari-cari gelar. Saya juga ikut cari gelar, jadi lumayan lagi sih waktu umur segini cari-cari ilmu kalau saya sih motifnya. Kalau nggak dapat ilmu mana bisa saya ngomong kayak gini kan? Jadi gunanya ya dapat, tapi lumayan saya tahu ilmu, tapi saya suarakan. Nah kalau ilmuwan itu mana ada yang berpagelintir yang mau bersuara apa yang dia tahu tentang keadaan negara ini dan sebagainya. Mereka diam aja. Ini persoalan para intelektual kita, akademisi kita, kampus kita dan sebagainya. Lalu dengan itu sistemnya juga luar biasa susah. Mahasiswa jadi ketua senatnya paling setahun, baru rapat 2 kali udah bubar jabatannya. Apa yang bisa digarap oleh mereka? Mereka tiba-tiba berkata sekali-kali misalnya sudah hebat jadi viral, sesudah itu tidak ada, hilang. Tidak ada, sudah kita pahlawan kan dia dengan nyali bicara, tapi hilang dari peredaran. Tahu-tahu jadi staf KSP misalnya. Cuma gitu kelas-kelasnya. Bagaimana kita berharap perubahan? Lalu yang ke-8 tumbuh suburnya budaya transaksi.
Kalau transaksional itu hal-hal yang taktis, misalnya Muslim Arbi dukung Bupati Maluku Utara harus terpilih, udah jelas taktis, ada duitnya kalau itu. Tapi kalau dukung misalnya tidak dukung kembali ke UUD 45, dia tidak bersuara, berarti nunggu duit baru bersuara. Transaksional. Jadi itu pun sekarang masih bisa ada yang dagang-dagang yang seperti itu, dijualnya soal ideologi, soal apa. Jadi kalau dulu orang transaksional hanya kepentingan taktis, teknis itu, tapi sekarang ideologi pun masih bisa. Jangan demo UUD 45 ya, jangan kalau ini ada duit ini. Bisa sampai segitu-gitunya era sekarang. Lalu yang Bilang. ya. Nah, rejim yang ada sejak era neoliberalisme oleh majikannya sering dipertahankan. Kita goyang udah setengah mati, tetapi majikannya dari sono bilang, kau terus saja, kecil lah itu, nanti saya sumbat-sumbat yang mau ganti kau itu. Itu juga persoalan. Kekuatan mereka, sekongkol mereka di tingkat global. Misalnya kita merasa Amerika kayaknya udah nggak suka, kita berhak benar susah juga sekarang. Jangan-jangan dia lagi ikut meras-meras juga gitu loh, memanfaatkan kelemahan kekuasaan yang ada di sini, biar bargaining positionnya untuk dapat proyek yang lebih besar, untuk menindas rakyat, dan bisa saja terjadi. Atau kekuatan dunia lain, RRC misalnya, apa sih sungguh-sungguh misalnya ingin perubahan walaupun sudah ditipu-tipu misalnya, itu nggak tahu, semua ada kalkulasinya. Itu juga persoalan gitu ya. 10 ya. Nah, kalau dipetakan secara sosiologis ya, kaum elit kita ini rata-rata tersandra. Itu peta sosiologis. Mau siapa sebut, ketua partai mana, semua tersandra. Nah, bagaimana berharap dari orang yang tersandra? Sebut aja ketua partai mana yang nggak tersandra. Tersandra semua. Jumhur enggak? Jumhur kan bukan ketua partai. Ketua serikat buruh. Ya, mudah-mudahan dia nggak gitu kan. Kita berharap benar-benar tanggal 10 itu bisa berjuang yang setulusnya. Lalu kelas menengahnya, bagaimana peta kelas menengah ini? Adalah saya gambarkan seperti kerbau yang nggak tahan panas. Sebentar-bentar mencari perlindungan ke bawah pohon, tidak otonom mandiri dengan keyakinannya. Mereka itu kalau bisa dapat jabatan, udah ribut-ribut, ada dapat jabatan, pindah dia. Gitu. Nah, ada atau jarang yang konsisten serius untuk perjuangkan nasib rakyat ini sampai titik darah penghabisan. Sebagian ya gitu, menjadikan perjuangan sebagai alat nego-nego. Itu yang tipikal kelas menengah kita. Tipikal kelas bawah ini yang saya sebut sebagai sindrom itu? Stockholm syndrome ya. Jadi di Stockholm di Swedia ya, ada terjadi perampokan bank, lalu yang disandra di dalamnya itu jatuh cinta atau senang sama penyanderanya, gitu loh. Nah, ini fenomena rakyat kecil kita. Sekarang lagi tidak suka sama Jokowi, lagi kangen sama SBY. Dulu SBY dianggap gak beres, kangen sama Pak Harto. Nah, itu model rakyat bawah kita ini. Nah, bagaimana kita aja berjuang orang kayak gini kan? Sekarang lagi tergila-gila sama Anies. Nanti Anies entah apa kerjaannya kalau berkuasa, nanti waduh lebih baik Pak Jokowi atau Ahok. Ya, ini fenomena rakyat bawah, bukan orang sekelas Muslim yang paham, ya kan gitu. Lalu yang kedua, ini aktivis yang ingin perubahan ini rata-rata miskin. Mau datang hadir ini, coba undangan begini bagus, tema begitu bagus, yang datang berapa orang? Kadang-kadang seropos.
Saya nggak tahu kalau saya sudah nggak ada, kita sudah nggak ada. Apa masih ada yang mau kumpul-kumpul seperti ini? Muslim, kau bisa nggak gerakin orang nanti kalau kau panjang umur? Kan ongkosnya. Bisa, apa yang tak bisa dilakukan Muslim Army? Iya, bisa ya. Jadi begitulah situasi psikologis, politis, sosiologis dari keadaan masyarakat kita yang menyebabkan terjadi kesulitan kita menggerakkan perubahan. Saya kira itu ya sebagai catatan akhir dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.